Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ya datang ke Islam itu indah ya. Iya, senang juga ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan aku juga senang banget nih di sini ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Amin. Semoga kita bisa masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai ya. Amin. Bersama pasangan kita ya. Amin. Tak terpisahkan ya. Amin. Amin. Karena sekarang lagi musim pisah katanya. Aduh. Nauzubillahi min zalik ya. Ada yang pisahnya bilang, udahlah kita pisah aja gitu. Atau ada yang sambil nangis bilang, kita udah selesai. Atau juga yang pisahnya lewat WhatsApp aja gitu sambil emosi. Bapak-bapak kayak gitu gak sih? Gampang ngomong talak gak sih? Kalau kayak gitu talaknya diterima gak sih? Yakin Bu gak diterima? Enggak lah, coba kita belajar pagi hari ini ya. Tema kita adalah hati-hati, ada banyak bentuk talak. Tepuk tangan dong. Talak kok ditepuk tanganin. Talak emang ada banyak ya, ada talak Bali, talak pondok. Salah. Salah gitu, salak ternyata. Kita lihat tayangan, mau lihat tayangan nggak? Mau ya yang di rumah juga ya. Baru cerai dan ingin kenalkan anak ke calon istri baru. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Aduh, ini berat ya. Perpisahan, cerai, talak. Kalau suami ngomong kita cerai aja gitu, itu sebenarnya Kita cerai aja. Ya, kita cerai aja deh gitu. Itu sebenarnya kita udah niat mentalak apa enggak ucapannya? Masuk apa enggak? Kalau cuma mungkin karena emosi aja itu masuk talak apa enggak? Orang mentalak tapi dalam keadaan emosi. Iya, itu yang paling simpel dulu coba Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guruku, Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allahumma arhamna bil Quran. Di awal-awalnya Al-Quran ataupun di surah Al-Baqarah kita sudah disajikan perintah Allah agar menjaga lisan. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah yang baik-baik saja kepada manusia, dan yang paling utama mendapatkan kebaikan lisan itu adalah pasangan sendiri. Sehingga Islam sangat menegaskan hukum daripada mengucapkan sesuatu yang punya konsekuensi. Di antara ucapan yang punya konsekuensi itu adalah ucapan talak.
Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan emosi? Maka 3 mazhab ataupun jumhur ulama mengatakan dalam keadaan emosi pun jatuh talak. Dalam keadaan emosi pun jatuh talak. Karena tidak ada suami menalak istrinya tidak emosi. Tidak ada suami yang menalak istrinya dalam keadaan, "Ma, aku sayang banget sama kamu, kita cerai aja ya." Tidak ada. Semua yang menalak itu dalam keadaan marah. Subhanallah. Maka apanya yang dilihat? Ukuran marahnya. Kalau marahnya masih sadarkan diri, jatuh talak. Tapi kalau dia marah dalam sampai tidak sadarkan diri. Ada memang orang marah sampai tidak sadarkan diri. Maka yang tidak sadarkan diri ini tidak jatuh talak. Mana ciri-ciri marah tidak sadarkan diri? Kalau ada uang dia tidak peduli lagi. Marah, fulusnya jatuh, uangnya jatuh, dia tidak peduli lagi uang itu. Oh, itu tidak sadarkan Itu diri. udah gak sadar. Nggak sadar Oke. itu. Atau dia menyakiti dirinya, berarti dia tidak sadar diri itu. Oke. Marah sampai. Tapi kalau cuma marah saja, marahan sama istrinya lalu bilang talak, jatuh. Oh. Nah, Kalau yang gak sadarkan diri, tidak jatuh. tidak jatuh. Nah, karena dia tertutup akalnya pada saat itu. Oh, bapak ada uang, lagi marah uangnya jatuh rebutan sama istrinya. Oh, itu masih sadar itu. Sadar. Masih sadar. Berarti masih kena talak kalau gitu. Kena talak oh, gitu. berarti hati-hati ya Pak ya. Masih ya. Oh, itu talak tapi uang gua. Malah rebutan berantemnya gara-gara uang. Masih sadar berarti. Baik, itu berarti ini baru yang pertama ya Ustaz Ya, ya. betul. Kita akan menjelaskan lebih panjang lagi nanti ya. Panjang. Terima kasih Ustaz ya. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Lulung, izin. Izin. Ustazah, Ya. dari sudut pandang seorang istri ya. Ah, Kalau iya. istri menggugat cerai karena merasa terzolimi. Terzolimi. Ya, dia menggugat cerai. Itu sah apa enggak? Apakah karena semua itu putusannya, hukumannya itu sebenarnya berdasarkan hakim kan sebenarnya harusnya ya. Tapi kalau misalnya istri yang merasa terzolimi itu jatuh apa enggak talak? Apakah gitu? Apakah? Silakan Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz Syah, Ustadz Maulana, Kakak Sony, serta bunda-bunda soleha dan juga bapak-bapak yang GGS ganteng-ganteng soleh. Serta bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana nih? Kalau ada seorang istri merasa terzolimi atau dizolimi, boleh nggak sih dia yang minta cerai atau dia menggugat cerai? Nah, kalau dari laki-laki yang ngomong tadi seperti Ustadz Sam sampaikan, itu namanya talak. Tapi kalau perempuan yang menggugat namanya hulu. Talak itu putus. Kalau hulu khola'a melepaskan. Jadi talak gugat dari istri namanya cerai yaitu hulu. Surat Al-Baqarah 229. Tapi dengan syarat kalau dalam Al-Quran. Misalnya gini nih kan, kalau tadi kan laki-laki kita cerai ya. Nah kalau perempuan, Mas tuh udah nyakitin hati saya, udah KDRT, udah segala macam, saya sudah nggak kuat. Saya mau lepas aja. Saya menggugat cerai dengan atas nama hulu, saya tebus diri saya, balikin maharnya. Ini kalau di dalam Al-Quran. Karena apa? Hulu pun persetujuan suami, apalagi jika dizolimi. Apa sih arti zolim? Dikurangi haknya, intikosul hak, dikurangi haknya. Hak tidur barengnya, hak nafkahnya. Orang mau ke rumah orang tua agak dikasih, padahal kan orang tuanya masih ada misalnya. Jadi melepaskan diri dari perempuan itu dibolehkan. Apalagi udah gak mampu lagi hidup bersama. Ya, jadi untuk bunda-bunda soleha, pemirsa di rumah, kalau kita yang menggugat dibolehkan saja atas nama hulu. Kalau laki-laki namanya talak, tapi itu pun persetujuan suami. Dan yang membuatnya sah adalah balikin maharnya. Bunda maharnya gimana? Miliaran? Kalau miliaran balikin tuh si miliaran tadi. Ya sayang dong. Nah sayang makanya ya, jadi jangan sampai yang namanya kita ini dizolimi. Dan ketika dizolimi dalam surat lain dinyatakan apa? Allah memang tidak suka dengan perkataan buruk yang dikatakan terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Jadi hati-hati. Nggak cuma laki-laki yang bisa mentalak, perempuan juga bisa menggugat. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku biar kamu senang. Ya, kayak Maaf, gitu. itu sapi atau apa nih? Ah, iya.
Tapi kan setiap rumah tangga emang punya masalah ya. Pasti Tapi punya yang diselesaikan masalah. itu masalahnya, bukan rumah tangganya. Bukan rumah tangganya, Masya betul. Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal demikian. Oh, dilatih sama Ustaz Maulana Iya. tuh. Ya Allah, Coba Ustaz. nyanyi lagi. Lepaskanlah. Oh ya udah. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Ustazah Lulung. Kata jamaah datang ke sini bahas masalah talak lagi ngeri banget gitu. Tunggu dulu. Belajar ilmu itu supaya kita tidak melakukannya. Iya sih karena Jadi kalau mau mengetahui sesuatu itu supaya kita menghindarinya supaya tidak terjadi. ya apalagi sekarang bentuknya aneh-aneh ya. Ada juga laki-laki yang menalak istrinya di saat istrinya juga lagi hamil kan ada masalah. Itu gimana tuh? Keterima juga apa Gimana? enggak Kak? Sah enggak Sah enggak tuh kalau kayak apabila orang ditalak dalam keadaan hamil? gitu? Ya. Nah, buat jamaah di rumah, Ya. jangan kemana-mana, siapkan catatan, nonton sampai selesai. Karena kita akan bahas tentang talak, mudah-mudahan tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.